Maka ahibati fillah, kembali kepada ilmu. Yang pertama ilmu, yang kedua apa? Niat, yang ketiga doa. Ilmu yang pertama yang harus antum pelajari berkaitan dengan rumah tangga ini adalah tentang hak dan kewajiban. Apa sih hak pasangan hidup antum? Jangan tanya dulu apa kewajiban istri antum. Sebagian suami itu yang dipikirkan apa? Haknya dia, kewajiban istrinya. Enggak, yang antum perlu pelajari apa kewajiban ana sebagai seorang suami. Makanya tatkala orang itu bekerja di sebuah perusahaan, dikasih tahu dia hak dan kewajiban, supaya dia dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Kewajibanmu masuk kantor sebelum jam 7, pulang jam 4. Kewajibanmu harus pakai seragam berwarna ini. Kewajibanmu kau harus duduk menyelesaikan tugasmu dari pagi sampai sore, baru boleh pulang. Hakmu baru disebutkan. Engkau akan dapat gaji sekian, dapat tunjangan sekian, dapat bonus sekian. Nah, sebagian orang itu yang ditanyakan apa? Bonusnya apa? Gajinya berapa? Dan itu terjadi dalam rumah tangga. Banyak di antara kita jemaah ketika menikah yang dipikirkan cuma malam pertama. Masya Allah. Sehingga ada istilah bulan madu. Madunya berapa lama? 1 bulan. Kadang-kadang nggak sampai sebulan. Sisanya wallahu a'lam. Maka tolong pelajari. Dan menuntut ilmu ini kewajiban buat setiap muslim. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Bukan sunnah ya, bukan anjuran. Ketika antum mau sholat, antum harus belajar ilmu tentang sholat, wajib. Ketika mau berangkat haji, jemaah haji itu oleh Depak diadakan apa buat mereka? Manasik haji, karena wajib buat mereka. Mereka mau melaksanakan ibadah tersebut. Dan ketika antum mau menikah, antum wajib belajar tentang hak dan kewajiban antum, pasangan hidup antum. Ketika dua orang ini tahu dengan hak dan kewajibannya, kemudian mereka saling melaksanakan apa yang menjadi kewajiban mereka, ya udah, insya Allah itu akan jadi pupuk untuk cinta yang ada di awal. Ada seorang suami yang hanya minta dilayani, tapi dia tidak pernah berbagi dengan istrinya. Di beberapa daerah jemaah, kesian ketika sang istri itu harus bekerja cari nafkah. Sang istri perempuan itu wajib bekerja apa enggak? Wajib apa enggak? Wajib jemaah. Kalau enggak kerja, tutup negara kita ini. Wajib kerja, tapi bukan wajib cari nafkah. Dia wajib bekerja. Ini bicara hak dan kewajiban. Kadangkala sebagian suami, dia maksa istrinya bekerja cari nafkah loh. Kewajiban cari nafkah itu engkau sebagai suami, bukan aku. Ketika istrinya mau resign, berhenti kerja, kata suami, jangan. Loh kok jangan? Aku itu istri, bukan pekerja. Kalau dia mau bekerja karena inisiatif dari dirinya, tafadhol. Tapi bukan disuruh sama suami. Dipaksa, enggak. Dia capek. Bagaimana seorang istri, jemaah? Kalau bicara di beberapa negara kita sudah lihat, sebagian negara itu piramidnya sudah kebalik. Banyak perempuan nggak mau punya anaknya. Jadi jumlah orang tuanya itu lebih banyak daripada anak-anak. Di Singapura, jangan jauh-jauh. Di Jerman, di Rusia. Kenapa? Karena banyak wanita mereka itu juga bekerja. Ketika dia bekerja cari nafkah, lalu dia disuruh hamil, disuruh menyusui anaknya, membesarkan. Ini kezaliman para laki-laki kepada
Istri, engkau yang cari makan lah. Masa aku sudah membesarkan anakmu, gendong anakmu, seharian. Ingat, perempuan bekerja di rumah kalau punya anak itu berapa jam? 24 jam kali 7 hari kali 30 hari sebulan. Ada istri antum ngajukan cuti sama antum, bang, anak mau cuti ngurusin anak-anak bang ya. Oh iya, engkau punya hak cuti dalam setahun 12 hari selain liburan bersama. Nggak ada tuh perempuan jemaah. Tengah malam istri kita, tengah malam anak nangis, bapaknya bangun, bapaknya bangunkan istrinya. Anaknya nangis, tidur lagi dia. Kenapa? Karena dia berpikir aku bisa harus bekerja. Ya itu memang, itu tugas laki-laki. Tapi jangan engkau bebankan dua kepada perempuan. Disuruh cari duit, disuruh melahirkan anak, besarkan anak. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kata Allah, laki-laki itu pemimpin buat para wanita. Pemimpin. Kenapa dia jadi pemimpin? Yang pertama, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena laki-laki itu dikasih jiwa kepemimpinan. Laki-laki itu lebih mengutamakan akalnya. Dikasih itu. Hak cerai ada di suami. Kalau hak cerai ada di istri. Kira-kira ada yang datang ke masjid masih berstatus suami, mungkin sudah diceraikan semua sama istrinya. Istri itu sakit hati sedikit, bawa koper dia pulang. Udah, aku pisah aja. Laki-laki enggak. Makanya perempuan bisa gugat cerai tapi tidak menceraikan dirinya sendiri. Bima anfaqu, yang pertama bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim. Karena suami itu memberikan nafkah. Para ulama menyebutkan, tatkala engkau memperhatikan konflik atau luka yang terdapat dalam rumah tangga, kebanyakannya timbul disebabkan kedua pasangan ini tidak ngerti sama hukum syariat. Nggak ngerti, nggak belajar dia. Yang ada tadi belajarnya dari rumah tangga dia. Bagaimana bapaknya mendidik ibunya, mengajarin ibunya, atau menghajar ibunya, dia lakukan itu. Itu kebanyakan. Maka tolong yang istri berusaha untuk mempelajari. Apa sih tugasku sebagai istri? Laksanakan tugasmu. Suami melaksanakan tugasnya. Ustadz, kalau ana sebagai istri, hak-hak ana tidak diberikan oleh suami, minta hakmu sama Allah Azza wa Jalla. Itu juga dipelajari. Ada jangan istri yang tidak mendapatkan haknya dari suaminya. Umpamanya tadi bicara perhatian kurang, suaminya sibuk bekerja. Baik suaminya sholat 5 waktu tapi perhatian kurang. Iyalah, ana akan cari perhatian dari Allah Azza wa Jalla demi menyelamatkan rumah tangganya.